Oke. Suara saya jelas atau tidak? Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke, saya ingin share materi. Baik. Sebelum saya masuk ke inti materi tentang aktino dan hidroterapi, ya, saya harus memberikan dulu pengenalan, ya, pengenalan tentang beberapa cedera atau beberapa materi. Kapan sih kita bisa menggunakan alat ini? Kapan sih kita menggunakan terapi aktino maupun terapi hidro, gitu ya? Kapan dan pada kondisi apa, gitu kan? Nah, kan kalau Anda tidak tahu materi dari awal, untuk apanya dan untuk kondisi yang bagaimana, itu kan nanti malah salah, ya, terapinya salah. Nah, saya rasa di semester 1 sudah disinggung mungkin ya satu persatu sedikit lah, tapi di sini semoga saya bisa menjelaskan lebih ya. Oke. Aktino dan hidroterapi. Aktino itu adalah alat ya, alat yang kita gunakan, ya kan, menggunakan efek cahaya, ya, efek cahaya. Nah, berarti kan aktinoterapi itu adalah terapi menggunakan cahaya. Tapi kalau hidro itu adalah air, ya, air. Berarti kita menggunakan terapi, ya, yang basicnya adalah air, ya, biar baik itu air panas maupun air dingin ataukah air normal, ya. Di situ. Nah, kapan kita akan menggunakannya antara aktino hidro yang panas atau yang dingin? Ya, kita harus tahu dulu, ya, di kasus apakah, pada penyakit apakah kita bisa menggunakan alat ini, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi itu, saya akan terangkan dulu tentang beberapa materi di awal, yaitu tentang cedera, kasus, ya, kasus. Nah, kasus itu atau yang kita sering sebut adalah cedera. Nama lain dari cedera itu adalah injury atau kita sebut adalah trauma. Ya. Oke, misalnya Anda lagi main basket nih, kemudian Anda terkilir. Nah, itu Anda mengalami injury, Anda mengalami traumatik, Anda mengalami cedera. Nah, apa itu injury, trauma, cedera? Nah, itu adalah suatu kerusakan tubuh, gitu ya, yang disebabkan oleh faktor luar. Faktor luar berarti di luar tubuh kita ya, bukan internal. Berarti bukan dari dalam tubuh kita, tapi dari luar. Misalnya faktornya adalah karena kita kecelakaan, misalnya kita terjatuh dari motor, ya, kita terjatuh dari pohon, atau kita sedang bermain atau melakukan suatu aktivitas olahraga misalnya ya, kemudian kena benda tajam, kena sebuah pukulan. Itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan cedera itu terjadi, ya. Nah, cedera itu sendiri diklasifikasikan oleh beberapa faktor, ya. Nah, yang pertama, penyebabnya. Nah, penyebabnya itu diklasifikasikan lagi menjadi dua, sengaja dan tidak sengaja. Kalau disengaja itu berarti kan Anda sengaja mencederai diri Anda sendiri, atau ada orang lain yang sengaja melukai Anda. Nah, itu namanya sengaja, ada faktor sengajanya. Ya, misalnya ada kekerasan, kemudian ada perang, kemudian ada bunuh diri, ya. Nah, kemudian melukai diri sendiri. Nah, itu faktor-faktor yang sengaja. Tapi kalau faktor yang tidak sengaja, artinya Anda tidak melakukannya, tiba-tiba dia jatuh, ya, atau tiba-tiba dia terpeleset, nah, itu namanya tidak sengaja. Oke, kemudian perantara atau modalitas. Ya, kita bagi menjadi trauma. Ya, trauma itu adalah cedera traumatis, adalah luka atau trauma tubuh akibat suatu benturan atau gerakan fisik yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Nah, ya,
Nah, secara tiba-tiba itu mengakibatkan memberikan efek. Ada efek sampingnya, diantaranya adalah patah misalnya, atau avulsi tulang, ya. Kemudian ada pendarahan atau hematoma, ya. Kemudian ada luka katastrofik atau pendarahan yang terbuka. Ya. Nah, itu namanya trauma. Trauma itu berarti sesuatu yang terjadi di dalam, sehingga mengakibatkan kelainan pada tubuh kita, ya, kelainan. Atau disebut fraktur, ya. Patah itu namanya adalah fraktur. Berarti terjadi diskontinuitas atau tidak menyambungnya sebuah tulang, oleh karena dia terjadi trauma, ya. Kemudian strain atau sprain. Nah, strain itu adalah cedera atau trauma yang khusus terjadi di otot. Nah, kalau sprain itu adalah trauma yang terjadi di ligamentum. Ya. For example, Kusela bilang begini, sprain ligamentum collateral lateral. Coba, Anda siapa yang tahu? Sprain ligamentum collateral lateral. Berarti itu cederanya di mana? Siapa yang tahu? Sprain ligamentum collateral lateral. Nggak ada yang tahu? Belum ya? Anatominya belum ya? Belum menghafalkan anatomi ya? Dari sekian 49 anak. Apa nak? Di mana? Di lutut kalau nggak salah. Oh iya, betul. Di lutut. Collateral medial. Nah, berarti kalau bisa bilang ligamentum collateral lateral, berarti di mana itu? Di lutut di bagian ligamentum collateral bagian lateral ya, bagian lateral itu berarti di bagian samping, ya, di bagian luar. Nah, namanya lateral. Ya, kalau bisa bilang ligamentum collateral medial, berarti ligamentum collateral di bagian tengah. Bu. So, kalau Bu Sila bilang strain musculus hamstring. Jadi itu cedera di mana? Strain musculus hamstring. Cedera di paha. Paha yang mana? Paha atas. Bagian belakang. Paha bagian belakang. Oke, ya. Muskulus itu tadi kan otot ya. Strain itu artinya cedera otot. Jadi harus diikuti oleh strain musculus, bukan strain ligamentum. Kalau ligamentum berarti sprain, ya. Kalau ligamentum sprain. Tapi kalau otot berarti strain musculus hamstring, strain musculus quadriceps femoris. Berarti di quadriceps femoris. Paha depan. Di paha depan, ya betul. Ya. Sprain ligamentum kalau crucialis. Bingung dia udah. Ya udah. Nanti belajar talo crucialis berarti di pergelangan kaki. Ya, talo cruris. Berarti dia yang mengikat antara ya cruris itu adalah tibia dan fibula ya, dan mengikat dengan kaki bawah ya, itu talocruralis. Oke, ligamentum. Ligamentum itu kan sebagai stabilisator pasif ya, Tetapi kalau otot itu sebagai stabilisator aktif ya, yang menggerakkan.
Ligamentum itu kan yang mengikat antar sendi ya, mengikat. Ya, ada fibula, ya, tibia fibula. Nah, femur dengan tibia itu diikat pakai ligamentum. Ya, ada juga femur ke fibula diikat lagi pakai ligamentum lagi. Ya, di bagian depan juga diikat dengan patella, nyambung ke tibialis. Nah, nanti diikat lagi, namanya ligamentum cruciatum anterior. Nah, itu kenapa harus diikat? Nah, kalau nggak diikat nanti pada saat kita ekstensi kebablasan, ya, kebablasan. Artinya sendinya bisa terjadi dislokasi, dia keluar dari tempatnya. Ya, pada saat dia rotasi, ya, rotasi. Nah, ini kalau nggak ada ligamentum kolateral laterale, ini bablas rotasinya. Jadi sendi ini bisa diputer-puter, ya, 180 derajat kayak skrup gitu. Nah, karena ligamentum, maka dia dibatasi gerakannya maksimum berapa. Jadi fleksi, misalnya fleksi ini maksimum adalah 180 derajat. Dia nggak bisa lebih dari 180 derajat. Kalau lebih, ini ligamentumnya bisa robek. Ya, mungkin ya. Nah, jika ada gerakan yang tiba-tiba, kemudian melebihi dari range of motion-nya atau melebihi dari lingkup gerak sendinya, maka akan mengakibatkan ligamentum itu cedera. Ya, ligamentum terjadi injury ligamentum, maka kita menyebutnya adalah sprain ligamentum. Apa yang kena? Ligamentum kolateral lateral, kolateral medial, cruciatum anterior, cruciatum posterior, dan sebagainya. Banyak sekali ya, harus dihafalin nanti ya. Oke, toksin. Nah, toksin itu artinya suatu trauma oleh karena suatu efek racun atau obat-obatan, ya, reaksi kimia farmakologik. Ya, misalnya kita berada di laboratorium kimia, kemudian kita kena larutan kimia sehingga mengakibatkan kulit kita terbakar. Nah, itu oleh karena toksin. Oke, dan penyebab eksternal dan internal lainnya. Misalnya ada suatu radiasi. Radiasi di sini adalah radiasi sinar UV yang diakibatkan oleh sinar matahari ya. Sinar matahari itu mengandung sinar UV, kita berjemur. Kemudian ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, ya balik lagi. Apa tadi ya? Radiasi ya. Jadi misalnya radiasi sinar matahari itu kan mengandung UV ya, UVA, B dan C ya. Yang berbahaya adalah terutama adalah UV B dan C. Oke. Nah, itu pada saat kita misalnya di bawah terik matahari, kita berjemur, kita terjadi hiperpigmentasi. Ya, terbakar oleh karena listrik, terbakar sinar matahari, bisa juga terbakar oleh karena api, kemudian gigitan, gigitan ular, gigitan hewan lainnya yang mengakibatkan luka pada tubuh kita. Oke, berdasarkan lokasinya. Nah, lokasi itu dibagi menjadi kulit. Nah, berarti rusaknya itu rusak di kulit, ya. Ada cedera yang mengakibatkan kerusakan di kulit. Nah, jika kulit kita itu cedera, kemudian kulit kita itu terbuka, ya, robek, artinya ada luka yang terbuka atau terpotong atau tertusuk, ya, sehingga mengakibatkan luka itu terbuka, maka disebut wound, ya, disebut wound. Nah, kalau ada wound, ya itu kontraindikasi kita memberikan terapi aktinom maupun hidroterapi.
ya, karena ada pendarahan. Ya, kalau ada pendarahan, maka kontraindikasi kita tidak boleh memberikan terapi aktino maupun hidroterapi. Kemudian jika tidak ada perlukaan, tidak ada luka yang terbuka, hanya kita misalnya terbentur ya, terbentur kemudian terjadi memar atau lukanya tertutup, maka disebut kontusio. Ya, kontusio misalnya ya, kan seringnya terbentur meja kemudian kulitnya jadi biru ya. Nah, itu namanya kontusio. Oke. Hit. Nah, hit itu kan kepala, cedera kepala, tetapi bedakan dengan brain. Ya, hit itu adalah kepala. Jadi luaran kepala itu namanya hit. Nah, cedera hit itu adalah cedera kepala, hit jadi open head injury dan close head injury. Ya, kalau open head injury itu bagian dari lapisan kepala kita, yaitu di bagian durameter yang luar ya, durameter kulit kepala sama meningennya tuh robek. Ya, robek, terbuka, ada luka terbuka disebabkan oleh karena benda yang tajam. Tetapi kalau close head injury, ya close head injury itu cederanya di bagian tengkorak dan durameternya itu masih utuh, tetapi di sana itu memar, dalamnya memar. Kalau di kulit namanya tadi kontusio, ya di kulit namanya kontusio, tetapi kalau di kepala namanya close head injury. Ya, nah hati-hati kalau terjadi cedera tertutup, luka tertutup di bagian kepala. Ini kalau anak-anak usia di bawah 4 tahun bisa mengakibatkan kematian ya, bisa meninggal si anak. Kalaupun anak ini selamat, tidak meninggal, kemungkinan pada saat dia growing up, ya, menjadi remaja, dia akan mengalami gangguan kognitif. Ya. Kenapa? Karena ada pendarahan di dalam yang mengakibatkan vaskularisasi di dalam kepala itu tidak bagus, ya, sehingga saraf bisa berkembang sehingga tidak mengalami regenerasi dengan baik. Nah, kalau brain injury berarti di dalam kepalanya. Kepala itu kan isinya otak ya. Nah, berarti bukan lagi kepala itu robek atau terjadi kontusio di dalam kepala, tetapi otak ini yang mengalami trauma. Ya. Nah, otak bisa mengalami kerusakan juga, ya, oleh karena misalnya terjadi benturan yang sangat hebat sehingga terjadi brain injury, ataukah oleh karena beberapa penyakit yang lain, misalnya hipertensi, sehingga mengalami hipertensi sehingga pada saat tekanan darahnya yang tinggi, misalnya 200/120 mmHg, ya, tekanan tinggi atau hipertensi, kemudian mengakibatkan pecahnya pembuluh darah, ya, pecahnya pembuluh darah, sehingga pasien ini mengalami stroke. Itu termasuk brain injury, ya, termasuk brain injury. Nah, brain injury itu juga bisa terjadi oleh karena proses degradasi, ya, pada saat kita masuk ke usia yang lebih tua, yang kita sebut lansia, ya. Kalau orang sudah sepuh, sudah tua itu pasti terjadi penurunan fungsi dari sel-sel otak, ya, itu sudah wajar atau fisiologis. Oke. Nah, kemudian cedera pada saraf. Nah, pada saraf kita sebutnya adalah nerve injury. Misalnya adalah spinal cord injury, ya, spinal cord injury. Kemudian brachial plexus injury. Nah, masih ada yang tahu spinal cord injury berarti di mana? Spinal cord injury. Tulang vertebra, ya, tepatnya di mana?
spinal cord injury. Tepatnya di mana Mbak? Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Tepatnya di mana? Dari cervical sampai dengan sakral, ya. Ada namanya medula spinalis, ya. Medula spinalis jamnya kayak kupu-kupu, ya. Medula spinalis. Nah, medula spinalis itu dia muncul akar-akar saraf, ya, sehingga disebut spinal. Medula spinalis, spinal cord itu artinya akar saraf yang keluar dari medula spinalis. Nah, saraf-saraf itu yang mensarafi ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, ya, sehingga muscle bisa bergerak. Oleh karena apa? Karena spinal cord-nya si bagus. Kalau terjadi cedera pada spinal cord injury, maka kemungkinan si pasien mengalami kelumpuhan, ya, kelumpuhan atau paresthesia, ya, dan sebagainya. Oke, seperti selebgram itu siapa yang kena spinal cord injury di cervical yang meninggal? Yang pacarnya Gaga, Laura itu juga kena, ya, spinal cord injury, tapi di daerah cervical dia kenanya. Kalau cervical berarti kan ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya terjadi kelumpuhan, ya, karena dia upper motor neuron. Kalau lower motor neuron, kelumpuhannya di ekstremitas bawah. Oke, nanti belajar pelan-pelan, ya. Oke. Kemudian brachial plexus, brachialis juga ada di G6-G7, ya. Keluarga G7 dia mensarafi tangan. Nah, kalau terjadi injury pada lemah dan kesemutan. Sciatic nerve injury. Sciatic itu adalah saraf sciatica, ya. Saraf sciatica berada atau keluarnya dari lumbal 4 dan 5, ya, lumbal. Kemudian injury of axillary nerve, berarti saraf yang ada di axillaris. Itu salah satu contoh-contoh aja, ya. Nah, ini soft tissue, musculoskeletal and organs. Nah, soft tissue injury, namanya soft tissue, berarti kan jaringan lunak, ya, trauma pada jaringan lunak. Misalnya apa aja traumanya? Banyak, ya. Misalnya adalah jaringan lunak itu termasuk apa aja tuh, Bu? Nah, jaringan lunak itu yang menyangkut muskuloskeletalnya dan juga organnya, ya. Nah, muskuloskeletal misalnya anterior cruciate ligamentum injury. Nah, berarti kan ligamentum injury pada ligamentum cruciatum anterior, ya. Kemudian acute lung injury, berarti lung itu kan paru-paru, ya. Nah, pancreatic injury, berarti pankreas. Anda harus tahu itu bahasa-bahasa seperti itu, berarti kan lung itu berarti paru, berarti cedera atau trauma atau injury di daerah paru-paru. Acute itu berarti fase awal. Kalau fase akhir berarti kronis. Gitu, ya. Jadi banyak istilah-istilah yang harus kamu pahami, ya, di awal semester ini mulai, ya. Kita pelan-pelan belajar satu persatu. Oke, body itu kan berarti kan injury-nya di bagian badan, ya, bisa banyak banget, bisa medial knee injury, back injury. Kalau back itu artinya apa? Berarti trauma di punggung, ya, back. Hand injury berarti di tangan. Chest itu berarti injury di dada, ya. Kalau medial knee injury berarti lutut di tengah, medial knee injury. Oke, itu semua nama-nama injury. Tetapi, ya, di sini tidak semua kondisi injury ini bisa dilakukan terapi dengan menggunakan aksional maupun hidroterapi,
ya, seperti organs, ya, acute lung injury, pancreatic injury, we cannot do. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, maksudnya kita tidak bisa memberikan terapi dengan actino maupun hidroterapi. Tetapi misalnya anterior cruciate ligament injury ini bisa. Kita bisa menggunakan actino maupun hidroterapi. Ya, ini jangan diambil semuanya, bisa semuanya digunakan, diberikan terapi dengan actino maupun hidro ya. Misalnya di sini hanya mengenalkan nama-nama injury itu seperti ini. Oke. Nah, yang bisa digunakan ya, yang bisa diberikan terapi, yang diberikan terapi dengan menggunakan actino maupun hidro adalah muscular disorder, ya, kondisi muskuloskeletal atau kondisi neuromuskular. Muskuloskeletal berarti otot dan tulang, gitu ya, yang mencakup otot dan tulang, sendi, ya. Tapi kalau neuromuskular yang menyangkut saraf dan otot. Jadi yang bisa digunakan adalah yang otot, saraf, sendi, tulang, ya. Cedera menyangkut itu, maka kita bisa melakukan terapi dengan actino maupun hidroterapi. Oke, ini berdasarkan aktivitas, misalnya olahraga ya, yang hobi olahraga bisa juga mengalami injury. Ya, di bagian lututnya, shoulder injury di bagian bahu, ankle injury di bagian pergelangan kaki, knee injury berarti di bagian lutut. Ini sudah ya. Oke, faktor penyebabnya. Ada faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik, ya, misalnya dari faktor anatominya. Ya, anatominya. Memang kondisi anatominya tidak bagus. Ototnya lemah. Ya, ligamentumnya kendor atau laksiti. Nah, kemudian si pasien punya deformitas misalnya. Kalau deformitas di lutut misalnya, pasien mengalami valgus, pasien mengalami varus, lututnya berbentuk X, lututnya berbentuk O. Nah, itu kan suatu deformitas atau kecacatan yang mengakibatkan pasien ini lebih resiko tinggi untuk terjadi cedera. Ya. Kemudian dari faktor psikologis. Nah, kalau faktor psikologis, misalnya pasiennya sedang stres berat, pasiennya lagi sedih sehingga tidak ada konsentrasi pada saat dia melakukan suatu aktivitas, sehingga pasiennya resiko tinggi terjatuh. Ya, kemudian faktor individu itu adalah faktor kesehatan atau cedera sebelumnya. Si pasien memang sudah pernah cedera di bagian itu sehingga mengakibatkan di daerah tersebut menjadi lebih lemah, ya, sehingga mudah cedera. Faktor umur, faktor yang tidak bisa dihindari. Setiap orang semakin tua, maka dia kemampuannya juga akan semakin lemah. Ya, dia semakin berkurang performance-nya sehingga mudah sekali terjadi cedera. Ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsiknya adalah faktor latihannya. Latihannya dia tuh overload atau latihannya yang berlebihan, ya, ekstrim. Nah, itu mengakibatkan juga beberapa cedera bisa terjadi. Kemudian faktor alat dan prasarana olahraga, ya, alatnya berat, ya, kemungkinan dia akan terpeleset karena pas bawa alat tersebut, atau tempat olahraganya licin, lapangannya licin, habis hujan, kemudian lingkungan, itu tadi lingkungan, dia misalnya habis hujan jadi becek semuanya, ya, faktor tersebut yang akan mengakibatkan cedera itu lebih cepat terjadi. Nutrisinya kurang bagus, ya, oke. Nah, semua ya, jika tubuh kita itu akan mengalami sebuah cedera, ya, atau
injury. Nah, berarti kan tubuh itu rusak ya, rusak. Dia mengalami kerusakan oleh karena trauma tersebut. Nah, pada saat tubuh itu rusak atau bagian tubuh itu rusak oleh karena suatu trauma, maka tubuh itu akan mengeluarkan zat kimia. Zat kimia. Ya. Zat kimia itu yang akan mengakibatkan proses inflamasi sehingga tubuh itu terjadi inflamasi. Inflamasi atau meradang. Ya. Nah, zat kimia itu yang dikeluarkan yang disebut sebagai vasoaktif amin. Ya, zat kimianya vasoaktif amin. Ada beberapa vasoaktif amin, yaitu zat prostaglandin, zat P, bradikinin, kinin, anafilaktokin, serotonin, dan histamin. Ya. Nah, zat vasoaktif amin itulah atau zat kimia, itu zat kimia ya, yang mengakibatkan inflamasi itu terjadi. Sehingga pada jaringan yang mengalami cedera tersebut, dia akan mengalami vasodilatasi. Vasodilatasi. Apa itu vasodilatasi? Vasodilatasi itu berarti pelebaran pembuluh darah. Pembuluh darah itu melebar. Diameternya melebar. Ya. Kalau terjadi pelebaran pembuluh darah, maka blood flow-nya meningkat. Blood flow itu sirkulasi darah. Ya. Sehingga sirkulasi darah di daerah cedera itu meningkat sirkulasinya. Sehingga intake atau pasokan cairan ke daerah yang cedera itu menjadi lebih banyak, sehingga di daerah yang cedera itu terjadi bengkak. Nah, gitu ya, terjadi bengkak. Akibatnya nyeri kan, kalau habis cedera itu nyeri ya, nyeri. Kemudian bengkak. Kemudian kalau kita palpasi, kita pegang, suhunya meningkat. Dia suhunya akan lebih panas daripada daerah yang tidak cedera. Ya. Dan kelihatan nampak kemerahan karena ada bengkak itu dan akibatnya Anda tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Jadi terjadilah keterbatasan fungsi, gitu ya. Misalnya cederanya di ankle, sprain ankle. Nah, akibatnya setelah sprain ankle, Anda tidak bisa berjalan dengan bagus, jalannya pincang, gitu ya. Nah, maka tanda-tanda pada saat Anda setelah mengalami cedera akan muncul 5 tanda. Nah, tanda-tanda itu kita sebut tumor, dolor, kalor, rubor, fungsi lesa. Ya, tumor itu bengkak, berarti ada pembengkak, ada nyeri, ada panas karena suhunya meningkat, ada kemerahan atau redness atau rubor, dan terjadi penurunan fungsi atau fungsi laser. Nah, tanda-tanda ini, 5 ini merupakan tanda yang muncul pada fase akut. Fase akut. Fase akut itu adalah fase yang terjadi 3 hari pertama pasca cedera. Ya, itu akut. Akut itu sekitar 2 kali 24 jam. Jadi sekitar 3 hari. Ya.
Jadi 3 hari itu dia muncul tumor, dolor, kolor, rubor, dan fungsi lesa. Oke, jelas? Kenapa bisa muncul tumor, dolor, kolor, rubor, fungsi lesa? Mahdi Rahmadan. Ya, Bu. Ya. Kenapa ya bisa muncul tumor, dolor, kolor, rubor, fungsi lesa? Yuk, Mahdi. Nggak tahu. Cindy mana Cindy? Ada Cindy? Ada, Bu. Oke, Cindy, yuk. Jelaskan, Sin. Kenapa bisa muncul 5 tanda itu ya? Penyebabnya apa? Nggak tahu. Oke, Afif. Apa Muhammad Afif? Ya, Bu. Ya, coba terangkan apa Musela? Apa penyebabnya? Adanya benturan, Bu, kayaknya. Ada apa? Adanya benturan. Adanya benturan. Oke, ya kalau kebentur ternyata patah, berarti tandanya nggak muncul dong. Apa penyebabnya? Nggak tahu. Gita Sofwa. Karena vasodilatasi, Bu. Oke, good. Kenapa bisa terjadi vasodilatasi? Karena tadi dia pelebaran ya, Bu, pembuluh darahnya itu. Iya, kenapa bisa melebar? Vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah? Oke, kenapa bisa terjadi pelebaran pembuluh darah? Nggak tahu. Laila Widat Jamil. Iya, Bu. Ya, coba. Karena sel-selnya meradang. Terus Kenapa? sel-selnya meradang, dia bulat besar ngeluarin zat-zat kimia. Maka jadilah bengkak, nyeri, panas. Siapa yang bisa menjawab dengan sempurna? Urutannya Saya gini. boleh mencoba. Oke. Yo, Arum. Jadi waktu cedera itu kan tubuh menjadi rusak, lalu mengeluarkan zat kimia yang menyebabkan inflamasi. Nah, zat kimia itu disebut apa? Disebut vasoaktif amin. Nah, sehingga pada jaringan mengalami vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itu meningkatnya pasukan cairan yang menjadi lebih banyak sehingga terjadi pembengkakan. Nah, akibatnya nyeri, dipegang suhunya meningkat, terlihat kemerahan. Dan akibatnya itu juga dapat mengurangi kinerja kita untuk melakukan aktivitas. Sehingga Yes. terjadi keterbatasan fungsi. Begitu. Ya, good. Very good. Bagus, Arum ya. Dengan detail ya. Sudah jelaskan sama Arum ya. Penyebabnya adalah karena cedera itu tadi. Ya, cedera mengakibatkan kerusakan sehingga dia mengeluarkan zat kimia yang kita sebut sebagai vasoaktif amin ya. Ada 7 ya. Dihafalin vasoaktif aminnya. Prostaglandin, zat P, terus apa? Bradykinin,
kinin, anafilatoksin, histamin, dan serotonin. Nah, itu yang mengakibatkan ya proses ya inflamasi di dalam pasca cedera itu tadi. Nah, itu munculnya ya di fase akut. Ya, fase akut. Oke. Akut itu kan berarti 3 hari ya. Baik. Ya. Jadi karena cedera itu tadi, maka bengkak ya tubuhnya atau regio yang kena cedera itu dia akan bengkak. Bengkak itu kenapa bisa bengkak? Ya tadi karena dia vasodilatasi sehingga terjadi peningkatan blood flow ya, sehingga pasokan cairan itu meningkat ke daerah yang cedera. Blood flow-nya meningkat. Bengkak itu bisa sangat besar sekali ya, menjadi besar. Nah, yang perlu Anda ingat di sini, perlu Anda ketahui bahwa bengkak itu ya bukan terus selnya itu membesar, tidak. Ya. Bengkak itu cairan itu bertambah di bagian ekstraseluler, bukan di bagian intraseluler. Kan ada 2 ya, cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Jadi bengkak itu terjadi peningkatan cairan di bagian ekstraseluler. Nah, kalau bengkaknya banyak, semakin besar, akibatnya cairan ya, semakin sakit karena sarafnya sensoris tertekan. Ya, akibatnya itu tandanya adalah terjadi cedera pada ujung karena dia tertekan oleh akibat cairan tadi yang dan nyeri juga terjadi oleh karena proses inflamasi itu sendiri ya, karena zat kimia itu tadi yang diproduksi sehingga mengakibatkan proses inflamasi. Sehingga prinsipnya ya karena di fase akut itu masih terjadi vasodilatasi, maka terapinya itu kalau vasodilatasi berarti terapinya harus bagaimana? Harus memvasokonstriksikan. Dilatasi itu kan melebar ya pembuluh darahnya. Berarti terapinya prinsipnya harus dikecilkan toh. Pembuluh darahnya harus dikecilkan, bukan tambah didilatasikan lagi, tetapi bagaimana caranya pembuluh darah itu semakin sempit, ya tidak lebar, dia mengecil pembuluh darah. Ya, jadi prinsip vasodilatasi terapinya harus vasokonstriksi, ya vasokonstriksi. Nah kalau kenapa enggak harus divasokonstriksikan Bu ya? Kalau divasodilatasikan lagi, ditambah lagi vasodilatasi, maka terjadi pelebaran semakin hebat, bengkaknya semakin besar. Ya. Nah, ini gambarannya kalau jaringan itu rusak pada fase akut. Nah, ini ya besar ya jaringannya ya. Nah, dia akan jadi kerusakan, agak merah, ada bengkak, nyeri, suhunya meningkat, ya, dan lain sebagainya. Inilah fase subakut, ya, subakut setelah 3 hari. Kemudian fase kronik sekitar 5 hari, ya. Inflamasi yang hebat, tetapi pada saat fase akut ya sudah menurun ya, kemudian dia akan kembali seperti semula, jaringan yang baru ya. Oke. Nah ini fasenya ini
Berapa lama sih Bu fasenya seperti ini sehingga jaringan itu akan muncul jaringan yang baru. Nah, prosesnya lama ya. Prosesnya lama. Jadi Anda harus ingat, proses cedera itu fase cedera adalah satu, inflamasi. Fase yang kedua yang kita sebut proliferasi. Fase yang ketiga yang kita sebut adalah konsolidasi. Fase keempat adalah remodeling. Ya, remodeling. Inflamasi sekitar 1-2 hari itu inflamasi. Kemudian proliferasi itu sekitar 2-4 hari. Ya, proliferasi. Kalau inflamasi jelas ya, terjadi inflamasi, terjadi peradangan. Kalau proliferasi itu merupakan suatu tahapan di mana sel-sel itu akan mulai terjadi penyembuhan. Sel-sel itu mempersiapkan proses penyembuhan. Itu namanya proliferasi. Proliferasi itu seperti ini. Kita itu mau buat mie goreng. Nah, fase proliferasi lah kita beli bahan-bahannya. Kita mempersiapkan mie-nya, bawang putih, bawang merah, merica, minyak, telur, air, kol. Nah, itu namanya fase proliferasi. Jadi persiapan bahan-bahan yang akan digunakan untuk regenerasi jaringan yang baru. Itu proliferasi. 4 hari. 2-4 hari. Setelah itu masuk ke fase konsolidasi. Itu sekitar 2 minggu. Nah, 2 minggu itulah fase membangun jaringan yang baru. Membentuk jaringan yang baru. Konsolidasi. Kalau tadi ligamentumnya robek ya terbentuklah jaringan yang baru. Ya, ototnya robek, maka ototnya itu akan dibentuk otot yang baru. Ya, si sel-sel itu akan membentuk kolagen yang baru, fibroprotein yang baru, sehingga terbentuklah otot yang baru. Ototnya rapi kembali, tidak robek lagi. Ya, muncul jaringan-jaringan yang baru. Namanya konsolidasi sampai dengan 2 minggu. Setelah itu 2 minggu dia akan masuk fase remodeling. Remodeling itu jaringannya itu sudah fix, sudah terbentuk, tetapi akan semakin kuat, akan semakin bagus. Nah, remodeling ditata menjadi jaringan yang bagus sehingga bisa kembali seperti semula. Itu remodeling. Ya, berapa bulan? Ya, remodeling itu bisa sampai 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan. Ya, tergantung dari beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor internal. Internal itu adalah usia. Ya. Jadi fase penyembuhan anak dibanding dengan fase penyembuhan lansia, ya lebih cepat anak-anak. Ya, faktor umur. Kalau lansia dia akan semakin lambat, jadi bisa sampai 3 bulan. Kalau anak-anak paling 2 bulan sudah bagus, fix. Tapi kalau usia lansia bisa sampai 3 bulan. Kenapa begitu? Karena faktor usia. Bagaimanapun yang mengadakan suatu reparasi jaringan itu adalah sel. Ya, sel itu semakin tua, maka kemampuannya juga akan semakin menurun. Nah, semakin tua ya reparasinya semakin lambat. Yang kedua, nutrisi. Bagus tidaknya nutrisi juga mempengaruhi proses remodeling. Kemudian faktor eksternal lain, aktivitas. Aktivitasnya sudah berlebihan. Nah, belum saatnya dia tanding, sudah tanding. Ini masih fase remodeling, 2 bulan. Dia belum siap tanding, malah dipaksakan untuk tanding. Nah, berarti kan aktivitasnya berlebihan. Akibatnya terjadi trauma ulang. Nah, gitu ya. Jadi banyak faktor. Nah,
bagus tidaknya suatu terapi yang kita lakukan dari awal fase akan menentukan ya keberhasilan penyembuhan suatu jaringan. Jadi kita harus benar dulu dari awal. Nah, benernya gimana Bu Sila? Nah, pada saat Anda cedera di fase akut, fase inflamasi 2-3 hari, prinsip penanganan cedera menggunakan prinsip RICE. Rest, ice, compression, elevation. Rest, it means that you have to rest, you have to istirahat. Kamu harus istirahat. Jadi 2-3 hari harus istirahat, jangan untuk beraktivitas dulu. Sudah tahu kesleo, kamu malah jalan-jalan ke mall. Nah, harus istirahatkan dulu. Kita bisa menggunakan alat bantu, misalnya kesleo, alat bantu kita menggunakan kerak atau kita menggunakan tongkat, sehingga bisa membantu untuk menyangga tubuh kita. Ya, itu prinsip rest. Rest itu tujuannya untuk mengurangi peradangan, mengurangi inflamasi, ya kan? Mengurangi aliran darah ke area cedera. Semakin kita beraktivitas, aliran darahnya semakin banyak. Karena ototnya kan berkontraksi. Otot berkontraksi kan butuh suplai oksigen dan suplai makanan toh, yang dibawa oleh darah. Sehingga suplai darahnya semakin besar. Ya. Oke, mudah. Rest ya. Jadi rest itu dari awal. Nah, kemudian ini rest dulu, belum selesai rest. Oke, rest itu prinsipnya lah istirahat. Ya, sudah ya. Nah, rest mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, mencegah lanjut dan membantu proses penyembuhan luka lebih cepat. Saya sampai jam berapa ini mau lanjut? Prakteknya lanjut ya? Lanjut. Ya Bu, teorinya Digabung. 30, setelah itu dilanjutkan sama kelas teori. Oke, sudah 1 jam duduk ya, nggak boleh lebih dari 1 jam duduk ya. Jadi istirahat dulu ya, 5 menit sampai 10 menit ya. Tubuh itu ada overload ya, ada eksitasi ambang batas. Ingat ya bahwa suatu otot itu dia mampu berkontraksi secara statik. Ini kan saya statik ya, duduk aja begini ya. Statik itu hanya mampu sekitar 10 detik. Kalau lebih dari 10 detik maka otot itu akan memproduksi asam laktat atau ya, karena prosesnya sudah anaerob system. Anaerob system itu nggak bagus. Sudah mengakibatkan capek-capek dan otot. Nah, sekarang 10 menit kita Oke, lanjutnya Mbak Restu ya. Iya, Bu. Oke, jangan sampai kita dapat stresor ya, stresor dari ergonomic factor. Oke, 10 menit minum dulu. Saya butuh minum dulu daripada sekarang. Oke, 10 menit sebentar.